Denging suara tungku uap menjadi ciri khas penjual keliling Penganan yang biasa dijajakan sejak sore hingga malam hari itu. Inilah kue putu, jajanan khas orang Jawa sejak dahulu. Jajanan kue putu sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Kue ini disukai hampir segala usia, mulai anak-anak hingga orang tua. Bukan hanya di Jawa, di beberapa daerah lain pun ada makanan dengan bahan dasar yang sama dengan kue putu. Tak melulu berbentuk silinder, berwarna hijau dengan isian gula merah. Kue putu kini disajikan dengan bentuk dan kemasan yang inovatif. Denging suara tungku pemanas menjadi ciri khas pedagang keliling kue putu yang identik dengan rasa yang manis dari isian gula merah di dalamnya. Kue ini dikenal sebagai salah satu makanan khas Jawa. Namun kue putu sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming di Tiongkok pada abad ke-12 dengan nama Xianro Xiaolong. Di sana kue tersebut tidak berisi gula merah, melainkan kacang halus yang dikukus dalam cetakan kayu. Konon sudah ratusan tahun lalu masuk dari Tiongkok. Karena di zaman Ming konon sudah ada jenis makan putu. Tapi gini, aku ambil indikasi aku sendiri. Dari kecil ayahku kan datang dari Shanghai. Kalau lagi iseng, dia senggang, dia bikin kue putu. Bentuknya piramid dipenggal terbalik. Dari kayu dibikin piramid tapi dipenggal. Dibalik, kukus bagian yang kecil yang dikukus. Hanya isi yang unik. Dia potong ini minyak babi kecil segini, diaduk dengan gula halus. Terus dikasihin kismis. Didinginkan dulu, baru dimasukkan, dikukus. Bisa warna putih, bisa warna merah muda kalau dikasih warna. Itu indikasi pertama aku temuin dari ayahku. Indikasi kedua aku temuin waktu aku ke Yunan. Aku lupa bentuknya, tapi yang pasti nggak seperti sini. Bentuknya pakai bumbung bambu, tapi dia pakai kayu, hanya aku ingat isinya itu pakai kacang merah. Mengutip buku kuliner khas Tionghoa di Indonesia, kue ini sampai ke Nusantara lewat ekspedisi pelayaran yang dilakukan Laksamana Cheng Ho pada abad ke-14. Sampai ke Pulau Jawa, kue putu berakulturasi dengan masyarakat yang terlihat dari isian kue yang berubah dari kacang menjadi gula merah. Berlimpahnya ketersediaan gula merah dibanding kacang membuat masyarakat Jawa kala itu mengganti isian kue putu dengan gula Jawa. Istilah kue putu juga muncul dalam Ensiklopedia Budaya Jawa, Serat Centini, yang ditulis pada abad ke-18. Dalam buku itu, kue putu disebut sebagai makanan sampingan atau camilan masyarakat yang biasa dikonsumsi saat pagi atau sore hari. Ya, perlu diketahui bahwa Serat Centini adalah sebetulnya semacam ensiklopedia budaya Jawa. Artinya apa? Bahwa di sana tercatat ya berbagai fenomena kehidupan sosial masyarakatnya sejak mungkin abad 16 sampai 18 ya. Karena penulisnya sendiri itu mengembara dari daerah ke daerah ya. Dia siap budaya-budaya tempatan itu dipotret dengan kehidupan sosialnya termasuk makanannya. Dan memang kue putu hanya disebutkan saja di situ. Jadi tidak pernah dikasih contoh kan. Nah, oleh karena itu sejak abad 17 barangkali
ya sudah putu, nama putu dengan TH loh ya, bukan TU putu, itu sudah masyarakat menjadi makanan cemilan orang kebanyakan begitu ya. Tapi bukan dalam konteks makan untuk apa dukungan upacara ritual ya, bukan itu. Warna hijau kue putu berasal dari serat daun pandan yang biasa digunakan masyarakat Jawa saat itu sebagai pewarna makanan. Dahulu, kue putu tidak dijajakan berkeliling menggunakan gerobak ataupun dibuat langsung di depan pembeli. Namun, kue ini dijual dalam bentuk sudah jadi di pasar-pasar malam. Kesukaan masyarakat Jawa akan rasa manis pun membuat kue putu dikenal secara turun-temurun. Bukan hanya di Indonesia, kue putu juga ditemukan di negara kawasan Asia Tenggara, yakni Singapura dan Malaysia. Negara-negara tersebut memiliki metode pembuatan dan penyajian kue yang berbeda dengan Indonesia, tetapi menggunakan bahan baku yang sama, yaitu tepung beras, gula merah, serta parutan kelapa. Di Singapura dan Malaysia bentuknya pipih seperti piring. Aku lupa ya namanya apa, di sana bentuknya piring, dikasih kain, cetakannya itu dari seng, kasih kain tipis, terus berasnya ditaruh, dikasih gula aren, ditutup dengan itu, terus ditutup lagi kalau nggak salah, terus dikukus dari bawah juga gitu. Itu 3 indikasi yang aku temuin. Ya kalau sekitar Indonesia umumnya semuanya gula aren. Aku belum temuin putu itu isinya lain. Serupa dengan orang Indonesia, kue ini juga dijadikan kudapan warga di Malaysia dan Singapura saat bersantai. Ada istilah, putu merupakan singkatan yang melambangkan penjual kue berbahan tepung beras ini, yakni pencari uang tenaga uap. Istilah itu muncul di kalangan pedagang yang menggantungkan hidup pada usaha penjualan kue putu. Ini kan sebenarnya kayak ungkapan yang main-main ya. Itu saya kira baru bisa kita pahami. Mencari uang dengan tenaga uap itu kan artinya justru kita lihat yang putu yang di Jakarta itu. Itu kan tenaga uap sebetulnya kan. Jadi mencari uang, menjual makanan dengan tenaga uap kan memang dimasak dari uapnya itu kan. Saya kira ini istilah dengan main-main tapi betul juga gitu. Bahwa mencari uang dengan tenaga uap. Bahwa matangnya putu kan dengan uapnya tadi itu. Saya kira sebetulnya kita hanya berpikir seolah ini kapal dan sebagainya. Tapi itu satu ungkapan yang main-main tapi kena gitu ya. Betul bahwa mencari uang dengan tenaga uap itu artinya uap itu untuk mematangkan putu tadi ya. Kan yang bunyi tadi itu. Saya kira itu menarik juga itu ungkapan yang kelihatannya ungkapan apa ternyata memang realnya begitu ya. Kue putu tak sekedar menjadi warisan kuliner, tetapi juga merupakan sumber ekonomi bagi sebagian kalangan. Edi Purwanto misalnya, selama ini berjualan kue putu di sekitar kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk menghidupi keluarga. Apalagi pandemi COVID-19 membuat pilihan lapangan kerja lain yang diminatinya terbatas. Ya bisa juga gitu kan, bisa juga namanya orang Jawa juga gitu kan, asal dari Jawa bisa juga dari pengen jualan juga gitu kan, jualan putu juga. Asalnya dari Brebes, ya karena faktor ekonomi juga gitu kan, kena pandemi juga kan.
Dulu juga saya mau berangkat luar negeri tapi kan nggak bisa karena ditutup gitu kan. Jadi ya ada lowongan kayak gitu, saya masuk aja gitu. Terus kan nggak, namanya jualan, namanya usaha gitu, pasti ada jalan itu. Edi berjualan kue putu dengan mempertahankan metode pembuatan kue secara turun-temurun, yaitu menggunakan bahan tepung beras, gula merah, dan parutan kelapa. Bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cetakan bambu berbentuk silinder, lalu dimasak di atas tungku uap. Tungku uap inilah yang menjadi sumber suara denging saat Edi berjualan berkeliling kampung. Jika semua lubang pada tungku uap ditutup, bunyi denging akan terdengar. Sementara masyarakat Jawa mengenal kue putu, berbagai daerah lain juga mengenal penganan serupa dengan sebutan berbeda. Terima kasih. Kue putu dikenal sebagai salah satu jajanan tradisional khas suku Jawa, tetapi di daerah lain ada makanan yang serupa dengan kue putu karena memiliki bahan baku yang sama, yakni tepung beras, gula Jawa, dan parutan kelapa, seperti dari daerah Tapanuli Utara yang dinamakan ombus-ombus, lalu dari suku Sunda yang dinamakan awuk, dan dari Betawi dinamakan dongkal. Kesamaan bahan dasar kue di sejumlah daerah lain di Indonesia ini disebabkan oleh berlimpahnya sumber beras di wilayah seperti Sumatera dan Jawa. Meski demikian, ada ciri khas bentuk dan cara penyajian di setiap daerah. Ya, mengenai rasa bisa saja itu satu diadaptasi di masing-masing bersesuai dengan bahan lingkungan ya. Ada rasa berbeda sedikit, ada komposisi yang berbeda, dan itu saya kira bukan hanya penganan putu atau putu ya. Itu bisa saja terjadi kan. Tetapi kan setiap daerah punya rasa sendiri, itu yang barangkali untuk disajikan pada masyarakat daerahnya disesuaikan dengan lidah daerah. Ya. Selain itu, ada ombus-ombus, kue asal Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang berbahan dasar sama dengan kue putu. Kue ini pertama kali diperkenalkan pada 1940 oleh seseorang bernama Musik Sihombing di kawasan Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Bahan dasar kue ini adalah tepung beras, parutan kelapa, gula pasir, garam, dan gula merah. Yang berbeda adalah ombus-ombus dibungkus daun pisang yang dibentuk seperti limas, lalu dikukus di dalam dandang atau panci kukus selama 20 hingga 30 menit. Dalam bahasa Batak, ombus-ombus bermakna tiup-tiup karena kue ini lebih nikmat dimakan saat masih panas dan harus ditiup. Masyarakat Batak pun biasa menikmati kue ini saat masih hangat, ditemani teh atau kopi. Dari segi kesehatan, kandungan karbohidrat yang terdapat pada kue putu bisa menjadi sumber energi. Namun, jumlah kue yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar kandungan gula yang berasal dari karbohidrat tidak berlebih. Jadi gini, kue putu itu kan terbuatnya dari apa? Dari tepung, dari kuenya. Kemudian di dalamnya diisi apa? Gula Jawa. Gula Jawa, tepung, kemudian ada yang parutan kelapa lagi, ya. Nah, jadi kandungan gizinya apa? Kandungan gizinya ya otomatis itu semua karbohidrat. Karbohidrat itu kita tahu sebagai bahan makanan sumber gula bagi tubuh. Artinya apa? Kalau kita makan kue putu yang berasal dari tepung, gula Jawa, kadar gula darah pasti akan naik. Nah, memang untuk orang yang sehat setelah makan itu kadar gula darah naik terasa segar. Ya. Begitu juga orang yang sakit, misalnya diabetes, makan itu segar, tapi kan gula darahnya jadi melonjak tinggi kalau orang diabetes. Itu bahaya, nggak boleh. Nah, jadi orang yang kena kencing manis, diabetes, tidak boleh makan kue putu.
Sementara itu, penderita diabetes tidak dianjurkan memakan kue ini. Adapun orang yang memiliki kadar gula darah normal disarankan agar mengkonsumsi kue putu sekali seminggu dengan porsi maksimal 2 potong. Kue putu identik dengan bentuk silinder dengan isian gula merah di dalamnya. Namun saat ini ada inovasi bentuk kue putu sehingga terlihat lebih trendy dan diterima anak muda, khususnya generasi milenial. Salah satu inovasi kue putu adalah waffle putu. Waffle yang dikenal sebagai makanan asal benua Eropa dikreasikan sebuah restoran di Jakarta dengan bahan dasar kue putu, antara lain parutan kelapa dan gula merah. Adapun bahan waffle lain yang digunakan tepung terigu dan pewarnaan dari daun pandan. Kalau konsepnya Hello Sunday sendiri memang itu mencakup milenial sih lebih besar ya Kak, dominan. Karena di sini banyak mayoritasnya itu millennials itu tidak tahu bahwa kita Indonesia itu punya menu-menu yang enak, tidak kalah enak dengan waffle. Makanya kita create menu waffle putu ini atau putu waffle ini dengan khas Indonesia biar orang-orang millennials juga tahu dan orang-orang orang tua kita yang cari menu-menu lama di kita tetap masih ada nih Kak. Dan sambil makan kan biasanya sambil mengenang ini makanan dulu ayah atau ibu gitu sama anaknya. Atau yang millennials biar tahu putu waffle itu bukan hanya sekedar makanan biasa, itu makanan-makanan yang harus kita kembangkan, makanan menu Indonesia yang memang harus orang banyak tahu itu selain rasanya enak dan itu unik banget, khas Indonesia banget itu sih Kak. Selain itu, inovasi kue putu dilakukan dalam bentuk minuman oleh salah satu kedai kopi di Jakarta. Dalam hal ini, cita rasa manis kue putu dari gula merah diadaptasi ke dalam minuman. Namun, cita rasa kelapa tidak berasal dari parutan kelapa, melainkan dari remah biskuit kelapa. Aroma kue putu yang khas menjadi salah satu cara menarik minat konsumen. Nah, kita lihat kayak rasa yang baru ini adalah sesuatu yang kita pengen perkenalkan ke teman-teman customer Fore. Tapi rasa barunya lebih dari segi format yang baru, cuma kayak taste-nya sendiri udah familiar nih gitu. Jadi kita lihat kue putu ini kan sebenarnya rasanya aromatik ya, ada pandannya, ada gula arennya, yang mana sebenarnya udah ada nih di rasa-rasa kopi kita. Nah, minuman kue putu ini kita ciptakan tanpa kopi, jadi kita harapannya bisa dikonsumsi sama siapa saja. Jadi kita memang cari rasa yang memang udah kental dengan makanan tradisional Indonesia, yang tentu saja kalau misalnya kita ngomongin makanan tradisional itu udah jadi part of budaya kita juga ya. Berbagai inovasi ini dilakukan agar kue putu tetap diingat masyarakat di tengah perubahan zaman. Kreasi itu pun diterima masyarakat, khususnya anak muda. Kue putu yang melekat sebagai jajanan tradisional kini dinilai sebagai hidangan baru yang unik. Sebenarnya suka banget sama kue putu. Biasanya tuh kan lewat abang-abang depan rumah kan. Nah, tapi sekarang udah mulai jarang abang-abang yang lewat, terus bingung nyarinya di mana gitu kan. Yang enak apa lagi gitu. Terus pas aku iseng-iseng nongkrong di kafe yang milenial, terus ternyata di sini tuh nyediain waffle, inovasi yang rasanya kue putu. Terus surprisingly tuh enak banget. Terus aku ajak teman-teman ke sini juga dan mereka suka juga rasanya. Jadi kadang kalau misalnya nongkrong, ke situ lagi yuk.
kita cobain waffle kue putu. Jadi ya sekarang kalau nyari kue putu nggak perlu harus jauh-jauh ke abang-abang, di cafe milenial aja juga ada. Dan rasanya juga enak dan Instagramable juga gitu sih. Menurut saya dengan adanya inovasi dari minuman sore ini yang kue putu, menurut saya ini cukup untuk memperkenalkan budaya salah satu kue tradisional Indonesia kepada masyarakat, apalagi anak muda zaman sekarang. Mungkin kan anak muda zaman sekarang, apa tuh kue putu, nggak pernah nyobain. Tapi dengan adanya inovasi minuman baru ini bisa memperkenalkan salah satu kue tradisional ke anak-anak muda zaman sekarang ini. Apalagi untuk ini rasanya sendiri menurut saya cukup mirip dengan kue putu ya. Jadi ya secara tidak langsung anak-anak muda jadi tahu sedikit nih kue putu kayak gini. Jadi mau coba beli kue putunya juga beneran. Jadi bisa tahu dengan kue tradisional yang ada di Indonesia. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi varian hidangan kue putu ini. Penderita diabetes tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi seperti ini. Adapun bagi orang sehat, takaran konsumsi perlu diperhatikan agar kadar gula dalam darah terjaga. Kandungan gizinya, kalorinya pasti lebih tinggi. Tapi tingginya waffle itu dibuat dari apa? Tepung juga. Artinya dia tingginya makin tinggi kalori dari karbohidrat. Karbohidrat sederhana yang lebih mudah diserap. Artinya semakin jelek sebenarnya karena kandungan gulanya akan semakin tinggi. Nah, minuman, bagaimana dengan minuman yang ada kue putunya? Minumannya pasti manis. Kalau sekali-sekali, misalnya Anda lagi keluar sama keluarga, anak, ya sebulan sekali boleh lah, tapi jangan berlebihan. Karena kalau terlalu sering, seperti tadi saya bilang, organ pankreasnya dirangsang mengeluarkan insulin. Suatu saat dia akan kelelahan. Kelelahan akhirnya Anda bisa menderita diabetes. Menerapkan pola hidup sehat tentunya juga menjadi hal utama agar kadar gula dalam darah tidak berlebihan. Kue putu merupakan salah satu olahan warisan budaya masyarakat Indonesia. Tak hanya menjadi pengisi perut yang nikmat, kue putu telah menjadi penganan khas yang tak lekang oleh waktu.